Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis yang berkaitan dengan bebek sudah menjadi bisnis yang terbilang cukup memasyarakat di tanah air kita Indonesia. Mulai dari budidaya bebek petelur, penetasan telur, pengolahan telur asin, telur konsumsi, budidaya bebek pedaging, sampai olahan kuliner bebek. Budidaya bebek sendiri pun sudah mulai dilakukan, baik dengan cara tradisional maupun dengan cara modern. Mengingat semakin banyaknya rumah makan yang menyajikan menu olahan kuliner bebek, maka sangat wajar rasanya kalau budidaya bebek, salah satunya budidaya bebek packing pedaging, kini menjadi salah satu bisnis rumahan yang cukup menjanjikan. Olahan kuliner dari daging bebek cukup bervariasi dan tentunya sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat. Selain perawatannya yang relatif mudah, pertumbuhan bebek packing pedaging pun juga terbilang cukup cepat, yaitu kita dapat memanennya pada usia 45 hari saja. Bebek packing KW atau tetasan lokal dapat mencapai bobot rata-rata antara 1,3 hingga 1,5 kg pada usia 45 hari. Asalkan selama proses pemeliharaannya optimal. Bebek juga diyakini lebih kebal terhadap penyakit apabila dibandingkan dengan ayam. Sekiranya ternak bebek yang kita pelihara terserang penyakit, dampaknya tak separah seperti pada ayam. Namun, bebek sangatlah peka terhadap aflatoksin atau jamur pada biji-bijian. Ternak bebek dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, mulai dari cara yang tradisional, semi-intensif, sampai intensif. Bagi kawan-kawan yang baru ingin memulai untuk beternak bebek packing, ada beberapa hal mendasar yang mesti kawan-kawan perhatikan agar ternak bebek yang kita pelihara dapat memiliki hasil yang maksimal. Oke, langsung saja kita buka rahasianya satu persatu. Yang pertama, kesiapan kandang. Sebelum memulai proses pemeliharaan, kawan-kawan harus memastikan terlebih dahulu tentang kesiapan kandang. Bebek pedaging membutuhkan jenis kandang yang kering, yang bertujuan untuk memperkecil tingkat amonia dan juga memaksimalkan penyerapan nutrisi menjadi daging. Untuk kandang bebek sendiri, ada beberapa jenis. Namun, saya akan membahasnya lebih dalam pada video berikutnya. Salah satu cara agar kandang bebek selalu kering ialah dengan cara memberikan sesek, membuatkan saluran irigasi, dan memberikan variasi pada atap dengan perpaduan antara asbes dan fiber, supaya sinar matahari dapat masuk ke area kandang. Di sisi lain, kita juga harus memastikan sirkulasi udara pada kandang juga baik. Yang kedua, DOD atau anakan bebek. DOD
atau anakan bebek yang baik dan berkualitas tentunya menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan ternak bebek yang kita pelihara. Ada beberapa cara untuk memilih DUT bebek yang baik dan berkualitas. Gimana caranya? Tenang, saya sudah buatkan videonya untuk memudahkan kawan-kawan dalam memilih DUT bebek yang baik dan berkualitas. Silahkan klik link di atas. Yang ketiga, ketersediaan pakan yang baik dan berkualitas. Dalam proses pemeliharaan bebek packing pedaging, kita dapat menggunakan dua jenis pakan, yaitu pakan full pabrikan atau menggunakan pakan mixing. Pada masa starter, saya sarankan untuk tetap menggunakan pakan pabrikan dengan tingkat protein antara 20 hingga 23%. Kemudian, dengan kadar energi metabolisme antara 3000 hingga 3300 kilokalori. Untuk jenis pakannya, silahkan kawan-kawan sesuaikan sendiri sesuai dengan wilayah kawan-kawan tinggal saat ini. Dikarenakan bebek pedaging ini masa panennya cukup singkat, maka saya membaginya hanya dalam dua masa, yaitu masa starter, kemudian masa finishing. Pada saat memasuki masa finishing ini, kawan-kawan dapat memilih untuk menggunakan pakan pabrikan atau pakan mixing. Pilihan ada di tangan kawan-kawan sekalian. Selanjutnya, kebutuhan nutrisi bebek pedaging pada masa finishing ini tentunya berbeda dengan masa starter, yaitu kadar protein pada masa finishing ialah antara 17 hingga 18%. Sedangkan kebutuhan energi metabolismenya antara 2700 hingga 2800 kilokalori. Yang keempat, perawatan yang maksimal. Perawatan yang maksimal sangat diperlukan dalam setiap proses pemeliharaan apapun. Karena bagi saya, hewan ternak yang kita pelihara tentunya juga memiliki rasa yang sama seperti kita. Apabila kita memperlakukan mereka dengan baik, insya Allah mereka juga akan memberikan kita yang terbaik. Salah satu kebiasaan yang saya lakukan sebelum melakukan proses pemeliharaan ialah selalu berdoa dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap proses pemeliharaan diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan, keberhasilan, dan tentunya membawa manfaat kepada banyak orang. Yang kelima, ketepatan masa panen. Fase ini adalah fase yang sangat dinanti-nantikan, yaitu fase panen. Ketepatan masa panen yang saya maksudkan di sini adalah ketepatan waktu dan juga ketepatan harga. Tidak bisa dipungkiri, beternak bebek adalah sesuatu yang saling berketerkaitan antara satu sama lain. Jadi, antara hulu sampai hilir, kita juga mesti perhatikan demi maksimalnya hasil panen yang akan kita dapatkan. 5 hal ini sangat perlu diperhatikan bagi kawan-kawan yang baru ingin memulai beternak bebek packing pedaging.
Selain daripada itu, ada baiknya bagi kawan-kawan pemula untuk lebih banyak sharing dengan sesama peternak bebek pedaging yang lebih berpengalaman dan cukup lama menggeluti bidang usaha bebek pedaging ini, dengan tujuan menambah wawasan dan tentunya menjalin dan mempererat tali silaturahim antar peternak bebek packing pedaging. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan info-info menarik seputar usaha dan cara budidaya ternak. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.